Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang berkumpulnya Indonesia, Cina, Rusia, India, dan Korea Utara di Cina yang sekarang ini lagi ramai dibicarakan. Presiden kita, yaitu Prabowo Subianto, hadir bareng Xi Jinping, yaitu Presiden Cina, Vladimir Putin, Presiden Rusia, dan Kim Jong-un, yaitu pemimpin Korea Utara di Beijing. Bayangin aja nih, dalam satu panggung ada tokoh-tokoh yang sering menjadi headline dunia. Pertanyaan besarnya nih, apa sih dampaknya untuk Indonesia? Yuk kita bahas bareng. Acara ini bukan sembarang pertemuan aja, tapi adalah parade militer untuk memperingati 80 tahun kemenangan Perang Rakyat Cina. Dan yang bikin heboh, Prabowo Subianto, yaitu Presiden Indonesia, duduk di kursi utama, sejajar dengan Xi Jinping dan Putin. Padahal, kunjungannya tuh cuma sekitar 8 jam, tapi efeknya langsung bikin dunia ngelirik. Yang artinya, Indonesia tuh nggak lagi cuma jadi penonton, tapi bisa jadi pemain kuncinya. Kalau kita lihat teori soft power dari Nye tahun 2004, kekuatan itu nggak melulu soal senjata, tapi juga soal pengaruh diplomasi. Maka dengan hadir kita di barisan depan, Indonesia udah nunjukin kalau kita punya posisi tawar. Kita ini ibarat perebutan hati bagi kekuatan besar, karena letak geografis kita yang strategis di jalur perdagangan dunia. Cina sendiri udah jadi mitra dagang terbesar di Indonesia, sementara Rusia juga mempunyai peran penting di sektor energi. Menurut World Bank tahun 2022, lebih dari 30% ekspor Indonesia larinya tuh ke Asia Timur. Jadi wajar aja kalau pemerintah kita ingin memperkuat hubungan dengan mereka. Kalau kita bisa dapat kesepakatan baru, efeknya akan langsung ke ekonomi domestik kita. Selain dagang, jangan lupa juga soal pertahanan. Rusia itu terkenal dengan teknologi militernya, sedangkan Cina punya keunggulan di teknologi digital dan maritim. Data dari SIPRI tahun 2023 menunjukkan kalau Indonesia itu masih termasuk ke dalam salah satu importir senjata terbesar di Asia Tenggara. Jadi, peluang kerjasama pertahanan ini jelas nggak bisa disepelekan. Tapi, tentu aja langkah ini akan buat Amerika dan Barat nggak akan tinggal diam. CNBC Indonesia bahkan mengangkat komentar Donald Trump yang bilang kalau gabungan Cina, Rusia, dan India tetap kalah dari Amerika Serikat. Menurut Mike Weimer tahun 2001, dunia memang bergerak ke arah multipolar, bukan lagi satu superpower. Jadi wajar aja nih kalau Amerika Serikat merasa terancam. Nah, disinilah PR kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita terlalu condong ke Cina dan Rusia, bisa aja nih bikin hubungan sama Barat akan renggang. Padahal investasi asing terbesar kita itu masih banyak datang dari Eropa dan Amerika. Itulah kenapa strategi hedging penting, yaitu main aman di tengah dua kekuatan besar. Nggak terlalu dekat, tapi juga nggak menjauh, jadi netral aja. Untuk politik dalam negeri, langkah ini bisa jadi panggung global untuk Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Ia nunjukin sebagai presiden yang bisa main ke level dunia, bukan cuma nasional. Tapi di sisi lain, kritik juga muncul karena rakyat lagi resah dengan isu ekonomi dan protes dalam negeri. Jadi, langkah internasional ini juga bisa jadi pedang bermata dua. Dan kita juga nggak bisa nutup mata soal isu HAM. Baik Cina, Rusia, maupun Korea Utara sering disorot dalam laporan Amnesty International. Jadi,
Kalau Indonesia terlalu dekat tanpa sikap kritis, bisa aja nih muncul anggapan kita mendukung rezim otoriter. Dan ini akan menjadi tantangan yang gak kecil untuk diplomasi Indonesia sendiri. Maka kesimpulannya, kehadiran Prabowo sebagai Presiden Indonesia di panggung besar ini bisa jadi peluang emas untuk memperkuat posisi Indonesia, baik secara ekonomi maupun politik. Tapi risikonya juga besar, mulai dari revolusi global sampai tekanan politik dalam negeri. Nah, makanya nih, menurut kamu, langkah Prabowo ini bikin Indonesia makin dihormati atau justru berbahaya untuk posisi kita? Yuk kita diskusi bareng. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.